Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan artikel yang telah saya buat, yaitu saya mengambil judul Paradigma Strategi Marketing pada Wirausaha Muda di Tengah Pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Winnie Geminiawati, NIM 17000099. Saya dari kelas 7 APGSD. Saya dari kelompok 1 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Dewi Indriati Hadi Putri SPD MT. Saya mengambil bidang ekonomi pada KKNT PPD COVID-19 UPI Kampus Purwakarta. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pendahuluan. Pada Jumat 4 Desember 2020 tercatat sebanyak 733 orang dinyatakan terkena virus corona di Kabupaten Majalengka dengan rincian 252 dinyatakan aktif, 424 dinyatakan sembuh, dan 60 orang dinyatakan meninggal. Di Kecamatan Rajagaluh sendiri tercatat sebanyak 85 orang dengan rincian 16 orang dinyatakan aktif, 61 orang dinyatakan sembuh, dan 8 orang dinyatakan meninggal. Data ini diambil dari laman resmi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Kabupaten Majalengka atau PIKOM. Pada tanggal 6 April 2020 silam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi akibat dampak COVID-19 ini lebih kompleks dibandingkan krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 97 hingga 98 dan pada tahun 2008 hingga 2009. Di sini saya mengambil judul Paradigma Strategi Marketing pada Wirausahawan Muda di tengah pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Karena strategi marketing itu sendiri yaitu tentang cara bagaimana seseorang memasarkan produknya untuk mencapai target atau tujuan. Dan paradigma itu sendiri merupakan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Metode yang saya gunakan dalam penelitian kali ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di salah satu desa yang ada di Kecamatan Rajagaluh dari tanggal 4 hingga tanggal 5 Desember 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan purpose sample atau pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Di sini saya mengkriteriakan responden dengan ciri-ciri para wirausahawan muda di bawah 30 tahun, tidak ditentukan jenis dan produk penjualannya. Yang penting mereka memiliki usaha dan penghasilan sendiri. Total responden atau sampel yang saya ambil yaitu sebanyak 9 orang. Adapun instrumen pengumpulan datanya yaitu melalui link pada Google Form sebanyak 2 kali yang disebar melalui personal chat di WhatsApp dan pemberian informasi atau perlakuan yaitu berupa pamflet yang berisi tentang informasi mengenai strategi marketing. Yang pertama adalah tes awal, yaitu penyebaran link Google Form melalui personal chat di grup WhatsApp berisi tentang pertanyaan mengenai strategi marketing. Yang kedua, pemberian perlakuan, yaitu pemberian informasi seputar strategi marketing melalui pamflet yang disebar melalui personal chat di WhatsApp. Dan yang terakhir adalah tes akhir atau tes kedua yang merupakan link Google Form berisi tentang pertanyaan seputar strategi marketing yang tentunya berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dijalankan oleh peneliti ini yaitu dampak COVID-19 sangat dirasakan secara global, bukan hanya mempertinggi tingkat kematian namun juga melemahkan perekonomian dunia, tidak terkecuali Kabupaten Majalengka. PHK dan penurunan pendapatan terjadi di mana-mana. Hal ini juga dirasakan oleh para wirausaha muda yang ada di Kabupaten Majalengka. Namun, semangat mereka tidak surut hanya karena hal tersebut. Mereka beralih menggencarkan promosi mereka melalui sosial media. 100% mereka menggunakan sosial media dan diantaranya media yang digunakan yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Strategi marketing atau cara pemasaran mereka pun sudah beragam dan cukup menarik. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa mereka sangat senang diberikan informasi melalui pamflet dan beberapa pengetahuan mengenai strategi marketing. Diharapkan
mereka mampu difasilitasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau bisnis atau mengenai strategi marketing yang lebih mendalam, agar usahanya itu dapat lebih berkembang dengan besar dan diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di sekitarnya atau secara lebih luas dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mandiri. Sudah saatnya Indonesia mempersiapkan untuk Indonesia generasi emas di tahun 2045. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.